Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Mr. Han. Pada video kali ini saya akan lanjut merangkum seri dari film Rambo, di mana pada film sebelumnya Rambo memutuskan untuk menyerahkan diri kepada pihak kepolisian atas apa yang ia perbuat. Dan pada film ini Rambo diberikan sebuah tugas, yaitu ia harus kembali ke Vietnam untuk melakukan sebuah misi rahasia di sana. Bagi kalian yang belum menonton film sebelumnya, bisa klik link yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. So, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, let's go! Film dibuka dengan menunjukkan keadaan Rambo yang sedang berada di dalam penjara. Ia dipenjara akibat ulah yang ia lakukan pada film sebelumnya. Dan akibat ulahnya itu, Rambo mendapatkan hukuman selama 5 tahun penjara. Kemudian, ia didatangi oleh Kolonel Troutman. Kolonel Troutman memberikan tawaran sebuah misi rahasia kepada Rambo. Dan jika Rambo berhasil menyelesaikan misi tersebut, maka Rambo dapat keluar dari penjara tersebut. Dan misinya adalah Rambo harus kembali ke Vietnam, tempat di mana ia mendapatkan siksaan yang tidak akan mungkin ia lupakan sepanjang hidupnya. Rambo ditugaskan untuk menyelamatkan beberapa tawanan perang yang masih berada di sana. Rambo pun setuju dan mau menjalankan misi tersebut. Singkat cerita, Rambo telah sampai di Thailand atau base camp untuk pasukan tentara Amerika. Camp tersebut dikomandani oleh pria bernama Murdoch. Murdoch lah yang memiliki misi untuk Rambo. Namun, misi tersebut ternyata bukan untuk menyelamatkan para tawanan, melainkan Rambo ditugaskan hanya untuk memotret keadaan camp di sana, sebagai bukti bahwa masih ada tentara Amerika yang ditawan di sana. Rambo juga dilarang untuk melakukan kontak fisik kepada para tentara Vietnam. Dan di lapangan, Rambo akan menemui seorang agen bernama Kobau yang akan membantu Rambo selama menjalani tugasnya. Mendengar hal tersebut, tentu saja Troutman dan Rambo kaget karena itu tidak sesuai dengan informasi yang mereka dapat. Namun karena kepalang tanggung, Rambo tetap menerima misi dari Murdoch. Rambo pun mempersiapkan peralatan yang akan dia bawa. Singkat cerita, waktu pemberangkatan pun tiba. Sebelum Rambo berangkat, ia sempat berkata kepada Troutman bahwa ia merasa curiga kepada Murdoch karena Rambo merasa bahwa Murdoch menutupi sesuatu. Rambo pun berangkat dengan ditemani oleh 2 anak buah Murdoch. Ia harus terjun dari pesawat ke hutan perbatasan antara Vietnam dan Thailand. Kini tiba waktunya Rambo untuk terjun. Namun sayang, ketika ia ingin terjun, tali pengait dirinya tersangkut ke pesawat yang membuat Rambo tak dapat terjun. Rambo mengambil keputusan dengan memilih ia memutuskan tali tersebut dan membuang peralatan yang ia bawa. Sontak tentu saja itu membuat Murdoch yang mendengarnya kesal dan memilih untuk membatalkan misi. Namun hal itu tentu saja ditolak oleh Troutman yang sangat mengetahui kemampuan Rambo. Kini, Rambo telah mendarat di hutan. Yang tersisa dari peralatan Rambo hanyalah sebuah busur panah dan belati kesayangannya. Dengan pengalaman yang ia miliki, Rambo mampu mengetahui segala macam bahaya yang ada di hutan Vietnam. Hingga akhirnya ia bertemu dengan agen Kobau. Kobau telah menunggu Rambo. Kobau juga telah menyewa sekelompok perompak untuk mereka menyusuri sungai agar mereka tidak dicurigai oleh para tentara Vietnam. Di perjalanan, Rambo bertanya bagaimana jika nanti ada tentara Vietnam kepada para perompak. Perompak tersebut menunjukkan sebuah RPG yang berada di kapal tersebut.
Rambo juga mengetahui bahwa kapal yang ia tumpangi adalah kapal buatan Rusia yang notabene adalah musuh Amerika Serikat. Kemudian Rambo bertanya kepada Kobau mengapa seorang wanita dapat berada di Vietnam dan menjalankan misi ini. Kobau menjawab bahwa ayahnya adalah seorang mata-mata Amerika, namun ia harus tewas pada saat menjalankan misinya. Sehingga Kobau terpaksa melanjutkan misi sang ayah sebagai mata-mata agar ia dapat melangsungkan hidupnya. Lalu Kobau juga bertanya kepada Rambo mengapa ia dipilih untuk melakukan misi ini. Rambo pun menjawab, mungkin karena ia adalah orang yang dapat dikorbankan. Singkat cerita, mereka telah sampai ke tempat yang mereka tuju. Kobau meminta untuk para perompak menunggu. Sedangkan di kamp Amerika, Murdoch melarang Troutman untuk berangkat menjemput Rambo karena ia tak yakin Rambo masih hidup. Namun Troutman masih bersikukuh meminta untuk berangkat menjemput Rambo karena ia yakin bahwa Rambo masih hidup. Kembali ke Rambo dan Kobau, mereka kini sedang mengamati sebuah camp yang jika dilihat tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Namun tiba-tiba datang seorang wanita pengencrit yang memasuki camp tersebut. Rambo memutuskan untuk memasuki camp tersebut dengan mengendap-endap. Meskipun Kobau telah melarangnya karena Rambo dilarang melakukan kontak fisik dengan tentara Vietnam. Namun Rambo tetap memasuki camp tersebut. Rambo berhasil menemukan para tawanan perang dan ia memutuskan untuk membawa salah satu dari mereka sebagai bukti bahwa masih ada tawanan perang di Vietnam. Rambo melakukan sedikit aksinya agar dapat keluar dari sana. Dan ketika hari mulai pagi, para tentara Vietnam menyadari bahwa ada penyusup yang masuk ke kampnya. Setelah mereka melihat beberapa temannya telah tewas dan satu tawanan telah menghilang. Di sisi Troutman, kini ia tengah bersiap untuk menjemput Rambo bersama tangan kanan Murdoch. Kembali ke Rambo, sang tawanan bercerita kepada Rambo bahwa camp tersebut seharusnya adalah camp kosong karena mereka berada di sana hanya dipekerjakan untuk memanen tumbuhan. Sehingga terkuak fakta bahwa memang Murdoch tak benar-benar niat untuk menyelamatkan para tawanan. Mereka melanjutkan perjalanannya hingga mereka telah sampai di kapal perompak. Namun ternyata para perompak mengkhianati mereka dengan membawa mereka ke tentara Vietnam. Rambo pun melakukan sedikit aksinya untuk mengalahkan para perompak dan kabur dari kejaran tentara Vietnam. Kini Rambo memutuskan untuk berpisah dengan Kobau. Ia bertukar senjata dengan Kobau. Rambo membawa senjata milik Kobau, sedangkan Kobau membawa busur panah milik Rambo. Rambo berlari bersama tawanan ke titik penjemputan mereka, namun tentara Vietnam berhasil menemukan mereka. Tentara Vietnam menghujani Rambo dengan rudal. Beruntung, Troutman dan tangan kanan Murdoch datang tepat waktu. Mereka membantu Rambo dengan menembaki para tentara Vietnam. Namun, ketika tahu Rambo membawa satu tawanan, Murdoch yang berada di camp memerintahi anak buahnya untuk segera kembali ke camp dan pergi meninggalkan Rambo yang padahal Rambo telah berada di depan mata mereka. Troutman berusaha untuk menyelamatkan Rambo, namun ia tak dapat berbuat banyak karena ia diancam oleh anak buah Murdoch. Rambo kini dikepung oleh para tentara Vietnam dan ia pun ditangkap. Troutman yang telah kembali ke camp sangat marah kepada Murdoch. Murdoch pun akhirnya berkata bahwa memang misi ini seharusnya membuktikan bahwa camp tersebut kosong agar ia dapat membuat laporan palsu kepada atasannya. Mendengar hal tersebut, tentu saja Troutman sangat marah dan memperingati kepada Murdoch karena perbuatannya sama saja ia mengibarkan bendera perang kepada John Rambo. Kembali ke Rambo, kini ia sedang berada di sebuah kubangan yang dipenuhi dengan pacet.
Kemudian datang sekelompok tentara Rusia yang dipimpin oleh pria bernama Podolsky. Podolsky membawa Rambo untuk ia interogasi. Tentu saja selama interogasi, Rambo tidak berkata apapun meskipun ia terus-menerus disiksa oleh Podolsky dan anak buahnya. Kemudian Rambo disuruh untuk berbicara kepada kamp Amerika melalui radio dan berkata bahwa jika Amerika kembali melakukan spionase, maka Rusia akan menyerang kamp mereka. Tentu saja Rambo enggan melakukan hal tersebut. Namun Podolsky tak habis akal, ia membawa seorang tawanan perang dan jika Rambo enggan berbicara, maka tawanan itu akan disiksa. Dan di saat yang sama, Kobau ternyata datang membantu Rambo dengan menyamar sebagai wanita pengencrit. Kembali ke Rambo, karena ia tak tega melihat rekan sesama negaranya disiksa, ia pun akhirnya mau berbicara ke kamp Amerika melalui radio. Dan di saat itu juga, ia melihat Kobau dari sebuah lubang. Kemudian Rambo berbicara kepada kamp Amerika dan ia berkata bahwa ia akan datang untuk menghajar Murdoch. Dan di saat itu juga Rambo pun beraksi. Rambo dan Kobau berhasil kabur dari kamp tersebut. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat sebentar di tepi sungai. Rambo berterima kasih kepada Kobau yang mau datang menyelamatkannya, dan Kobau membantu Rambo untuk menyembuhkan luka akibat siksaan dari Podolsky. Kemudian Kobau minta Rambo untuk membawanya ke Amerika agar ia dapat hidup dengan tenang. Rambo pun berjanji akan membawa Kobau ke Amerika. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Namun tiba-tiba Kobau pun harus terbunuh akibat menerima hujanan peluru dari tentara Vietnam. Sontak itu membangkitkan monster yang berada di dalam diri Rambo. Rambo mengambil sebuah liontin milik Kobau dan kini Rambo telah memasuki mode amarahnya dan siap untuk membantai semua tentara Vietnam dan tentara Rusia. Hingga Rambo harus berlari dari kejaran helikopter milik tentara Rusia. Rambo berhasil mencuri helikopter tersebut dan berhasil membunuh anak buah Podolsky yang menyiksanya. Rambo dengan helikopternya kembali ke kamp Vietnam dan menghancurkan kamp tersebut. Rambo juga berhasil membawa pergi para tawanan Amerika. Namun tiba-tiba datang Podolsky dengan sebuah helikopter perang mengejar Rambo. Terjadi peperangan helikopter antara Rambo melawan Podolsky yang tentu saja dimenangi oleh Rambo dengan cara yang sangat cerdas. Kemudian dengan helikopter yang sudah rusak, Rambo berhasil kembali ke kamp Amerika dengan selamat bersama para tawanan. Tentu saja kedatangan Rambo disambut meriah oleh para tentara Amerika. Rambo menghajar anak buah Murdoch yang meninggalkan dirinya. Kemudian Rambo menghancurkan semua peralatan canggih milik Murdoch. Dan setelah itu Rambo pergi menghampiri Murdoch yang sudah sangat ketakutan. Namun Rambo tak membunuh Murdoch, ia hanya mengancam Murdoch dan memerintahkan Murdoch untuk menjalankan tugasnya dengan benar untuk membebaskan para tentara Amerika yang masih menjadi tawanan perang Vietnam. Dan jika tidak, Rambo akan mendatangi dirinya dan tak segan-segan untuk membunuh Murdoch.
Film pun ditutup dengan Rambo yang berpamitan kepada Troutman, dan Rambo pun berkata bahwa yang ia inginkan hanyalah para warga sipil dapat menghargai dan mencintai para tentara veteran perang Vietnam karena mereka telah rela mati demi melindungi negara mereka tercinta. Dan setelah itu Rambo memutuskan untuk tetap tinggal di Thailand dan pergi meninggalkan Troutman. Film pun selesai. Tak banyak yang bisa saya sampaikan dari film ini, meskipun jika dinilai secara logika seperti tidak mungkin dapat lolos bahkan dapat mengalahkan begitu banyaknya tentara gabungan antara Vietnam dan Rusia. Tetapi saya tetap sangat menghargai film ini, terutama sang pemeran utama yaitu Sylvester Stallone, karena Sylvester Stallone adalah salah satu panutan dalam hidup saya dan setiap filmnya selalu memberikan pelajaran yang sangat berarti. Saya Mr. Han, pamit undur diri. Salam John Rambo.